duet maut. Iya, baik. Semuanya sudah siap? Provinsi Papua Barat Daya. Sekali lagi, hadirin dan Dewan Juri, inilah Provinsi Papua Barat Daya. Lagu penyegaran hidup diawali dengan atraksi perang dan berburu sampai dengan datanglah Roh Kudus yang memancarkan kekuatan ilahi dan memberikan harapan hidup yang abadi bersama Kristus yang disimbolkan dengan busur dan anak panah. Kemudian satu persatu umat Allah berbondong-bondong bersekutu dan bersaksi dengan memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat doa permohonan dan ungkapan syukur atas kehadiran dan berkat dari Allah yang disimbolkan dengan noken dan burung cendrawasih. Inilah bentuk kehidupan sosial umat Allah yang bersifat tradisional dan modern sebagai representasi dari tema Persparani Nasional 3 tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Selanjutnya ditutup dengan tarian sukacita bersama.
Sudah selesai? Oh sudah, baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Baik, apakah ada yang bisa mewakili salah satu menceritakan latar belakang pemilihan lagu dan tadi tata geraknya? Silakan. Silakan di tengah saja. Terima kasih MC yang baik hati. Dengan hormat Dewan Juri. Sejak awal hasil prolegasi teknik ampliting pertama, kami mendapat beberapa kriteria. Salah satu yang paling penting adalah lagu musik etnik yang dibawakan adalah yang sudah masuk dalam pustaka musik liturgi Gereja Katolik. Dan itu menjadi alasan bagi kami. Cerita lagu Anak Panah dan Busur adalah kekuatan dan kejayaan. Noken dan Buru Cendrawasih adalah kekayaan dan kesejahteraan. Apalah artinya kejayaan dan kemakmuran kalau tanpa Yesus hadir di dalam hati kita dan hadir di dalam rumah kita. Sekian.
Iya, terima kasih. Baik, Dewan Juri kami persilahkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Jadi sebelum saya mau komentari, jadi di sini dalam kategori ini tidak ada kriteria yang menyatakan bahwa yang sudah masuk ke sana ya, belum yang sudah masuk. Yang baru juga kami terima, bukan yang sudah masuk. Maksudnya lagu ini bisa pantas dalam liturgi gitu ya, walaupun lagu baru tidak apa-apa ya. Oke. Nah, dalam kategori ini sudah sampaikan ya, saya ulang-ulang karena ini kan penonton kan beda-beda ya. Nah, kategori ini adalah dimaksudkan untuk mengangkat atau menciptakan musik gerejawi liturgis. Jadi gerejawi liturgis ya, musik gereja itu belum tentu liturgis gitu ya. Ada musik gereja yang tapi yang liturgis itu bisa masuk dalam entah liturgi misa atau liturgi lain, liturgi sabda atau apa gitu ya, bisa masuk. Nah, itu pertama. Yang kedua, bahwa musik gereja ini, liturgi ini harus mengangkat atmosfer musik budaya setempat, dalam hal ini musik etnik ya. Kenapa? Kita ini Indonesia sangat kaya raya, sangat kaya raya. Ya, kenapa itu kita selalu musik barat terus? Musik barat tidak salah, bagus ya. Cuma kita itu kaya, bayangkan panjangnya Merau Sabang sampai Merauke itu sama dengan Eropa, lebih besar dari Eropa. Nah, kita kadang-kadang malu-malu pakai itu ya. Tadi saya sudah bilang di grup yang lain, kenapa kita kayak begini masih lagi iringannya masih pakai keyboard dan segala macam. Apakah daerah kita masih terlalu miskin untuk itu ya? Nah, berdasarkan tujuan itu, maka kategori ini dibuat kriteria, ada 2 kriteria. Satu, penggarapan musikalnya, jadi aspek kompositoris, sistem pemberdayaan elemennya, ya, ada kesatuan. Nah, dalam bahasa Papua namanya form of music dan form in music. Nah, form of music itu bentuk-bentuk ya dari A, B itu. Kalau form in music itu bentuk psikologisnya dari musik itu ya. Kriteria kedua adalah kepantasan dalam liturgi. Nah, Papua Barat Daya untuk kriteria kedua itu sangat sudah pantas dalam liturgi. Dan nanti ada teolog yang akan bilang, ada Romo Garin yang akan memperkuat. Kalau saya lihat secara teolog, dan memang budaya sana mereka sudah merasa bahwa itu betul-betul komunikasi dengan Tuhan kuat. Nah, bagaimana dengan musiknya? Ayo, bagaimana ini? Ini musik luar biasa. Ya. Sebenarnya ini kalau bikin responsorium bagus. Bagaimana Bung Leo? Ya toh? Kalau ada apa? Karena melodinya repetisi bagus. Jadi dan kami saja cuma menonton begini, kami sudah bisa ikut lagunya ya. Nah, ini sebenarnya refrain yang bagus, sebenarnya sangat liturgis. Iya toh Romo Garin ya. Kami sebenarnya kalau sampai diperkenankan ini, paling semua ini suka menjawab, Pak. Iya, betul enggak? Nah, begitu. Karena alasan itulah Romo Garin bilang tadi pada grup mana beliau itu sampai meleleh. Jadi pilek dia. Ini Romo ini kan aneh-aneh bagus gitu. Ya, pilek. Saya kira apa ini? Jangan-jangan lagunya ini jelek. Ternyata itu pilek karena dia menangis. Nah, itu ternyata bagus sekali. Bapak Ibu, tanpa menguji lebih-lebih, Ibu-ibu dan bapak tadi tampil betul-betul bersahaja. Saya bukan Tuhan, karena saya tidak tahu itu layak bagi saya, itu layak bagi Tuhan itu ya. Tuhan yang tahu lah ya. Saya pernah ditanya, karena ini kan peserta terakhir ya Pak ya. Nah, boleh toh saya. Memang agak sedikit beda sih antara beda gajah dengan kopi kan. Ya tahu.
Kalau gajah masih 400 meter udah kelihatan, tapi sekarang kopinya belum kelihatan. Ngikutin gajah, Prof. Ya, gini ya saya mau sampaikan. Ini kan peserta terakhir, saya juga sudah capek duduk-duduk. Nah, gini, kekasannya apa ya? Kami merasa sekali aroma itu ya, aroma komunikasi bapak-bapak dengan Tuhan. Ya kalau lalu pernah saya di Pesparawi ya, pernah kebetulan saya membawa materi, ada dirjen di situ. Lalu ada satu orang bertanya, Bapak, sepertinya orang dari saudara-saudara Anda, kentara dari logatnya, Bapak ini saya mau bertanya. Saya bilang, kenapa Bapak? Ini saya mau bertanya, 25 tahun pertanyaan ini saya tidak pernah menjawab, dapat jawabannya. Kenapa? Coba Bapak bertanya. Dia bilang begini, Bapak, saya mau bertanya, mengapa kami menyanyi untuk Tuhan, tapi manusia yang nilai? Itu. Ini Pak Dirjen pun bingung setengah mati sampai bilang ke Pak Bakar waktu itu ada, Leo ada gajah yang bergerak-gerak di sana. Itu udah kelihatan kopinya. Gajahnya. Ya, jadi saya mau bilang, saya jawab waktu itu, Bapak yang dinilai oleh juri adalah estetika musik yang seperti kami dapat di dalam pelajaran di kelas. Oh iya, terima kasih Ibu Gajah, Ibu Kopi. Terus yang dinilai oleh Yuri itu adalah estetika musikal yang kami pelajari, ya. Tetapi yang dinilai oleh Tuhan adalah hati kita. Jadi belum tentu juara satu di hadapan Yuri itu juara satu di hadapan Tuhan, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, stop lagi mulai sekarang ya. Ada lomba-lomba lalu berkelahi. Stop. Ya itu jelek sekali, itu bukan iman Kristiani itu, ya. Kalau tampil sajalah. Kalau perlu di depan juri itu kita nggak dapat juara, tapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak menyanyi sungguh-sungguh, juaranya ada di atas. Ya. Kebetulan kategori ini tidak ada juara-juara ya. Karena pikiran kami adalah apakah budaya Jawa lebih bagus dari budaya Batak? Apakah budaya Batak lebih bagus dari budaya Papua? Tidak. Sama semua ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga bagus. Jadi saya ini cuma karena menghabiskan lelah duduk-duduk jadi saya agak panjang. Oke, kuncinya selamat sangat bagus. Ya, sederhana tapi bagus. Ya, lagunya cuma ulang-ulang tapi bagus. Ya, cuma kalau di Papua mungkin cocoknya dengan panah, nanti kalau ibadah tempat lain jangan bawa-bawa panahnya nanti. Oke, tapi cukup. Saya jujur saya bilang bagus. Sederhana. Jadi untuk musik liturgi etnik jangan kira harus garap seperti simfoni. Enggak perlu. Ini sudah dengan ulang-ulang, kalau pakai fisika kuantum itu lebih lama diulang, lebih masuk ke dalam bawah sadar. Ya, salut, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Selanjutnya Ibu Lala. Provisiat Papua Barat. Oh, Barat Daya, iya Papua Barat. Sorry saya ulang, Provisiat Papua Barat Daya. Okay. Saya harus bilang apa ya? Tadi sudah dibilang semua sama Prof. Peri. Ada keagungan dalam kesederhanaan. Saya merinding. Bagus sekali. Iya. Kekasan wahana dan garapan budaya sangat-sangat nyata ya, sudah terproyeksi dengan baik. Lalu identitas vokal khas dari daerah sudah muncul dengan sangat natural. Hanya sedikit catatan saya, tetap harus diperhatikan bagaimana menyajikan vokal harmoni yang lebih rapi. Untuk gerakan dan lain-lain,
Saya rasa Bapak Ibu sudah lebih tahu, tapi saya pernah menonton. Memang tadinya awalnya saya pikir apakah memohon kepada Tuhan memang panahnya harus ke atas. Tapi saya tadi browsing, pegang handphone, saya cari-cari sebentar. Ternyata memang ciri khasnya seperti itu. Jadi congratulations, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lala. Silakan Romo Garin. Terus, bentar, Prof ke toilet. Kita tunggu beliau udah dengar, baru kita mulai. Karena tadi saya curiga profesor itu mencontek yang saya catat. Itu kami sependapat dalam hal ini. Bagian dari aransemen, saya menyebutnya aransemen natural. Ya, aransemen natural yang tadi dinyanyikan itu membuat saya jadi ikut ikut dalam kebersamaan itu. Suara apa nih? Ikut dalam kebersamaan yang dibuat. Saya cari-cari partiturnya itu nggak ketemu, memang nggak dikirim kah? Partiturnya ada. Oh ya, karena saya nggak ketemu, soalnya laptop saya habis baterai, lalu nggak bisa buka lagi. Saya mau ngecek tadi sebenarnya apakah yang dinyanyikan itu yang di partitur gitu. Atau ada hal lain yang artinya seperti improv natural yang sesuatu yang spontan muncul. Nah, saya sendiri merasa ini spontan muncul karena saya bisa ikut. Artinya ikut dalam gerakan itu, dan sejujurnya di dalam liturgi itu seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Apa yang dibawakan oleh paduan suara, oleh kor di dalam perayaan Ekaristi itu menggerakkan umat lain pendengar, bahkan menggerakkan imamnya untuk mengikuti emosi ungkapan iman yang kalian ungkapkan lewat lagu dan tari itu, ya. Juga rasa kebersamaan, rasa persatuan terpupuk di situ, disatukan. Kita satu dalam gerakan yang luar biasa gitu, ya. Saya sendiri terombang-ambing gitu tadi. Maksud saya terombang-ambing ikut merasakan kesana kemari oleh tarian itu. Nah, tapi ini dalam liturginya ya. Jadi saya terbalik, tidak seperti yang sudah untuk menyampaikan komentar. Saya justru mulai dari kelebihan yang kalian munculkan di dalam kepantasannya dalam liturgi. Itu di sini kalian berhasil, ya. Dan perpisahan untuk itu. Lalu catatan ketika dibawa dalam liturgi, tadi saya tidak mau terlalu melihat gerakan, ya. Gerakan itu karena nanti saya terganggu, ya, oleh gerakan yang bisa jadi dalam liturgi itu tidak diperlukan gerakan tubuh, tetapi yang lebih diperlukan adalah gerakan roh, gitu. Sehingga banyak kenapa orang berdoa itu pejam mata, ya, supaya merasakan gerakan roh itu, tidak melihat gerakan seperti itu, ya, melihat gerakan-gerakan lain dulu. Apalagi kalau sedang pegang panah. Jadi kalau mata kita tertutup, ada rusa yang lewat, panahnya nggak bergerak, gitu. Tapi kalau mata kita terbuka, ya, sedang berdoa, belum sampai amin, sudah mau dipanah apa yang lewat itu, ya. Yang terakhir tentang penggarapan dari substansi musiknya. Saya mencatatnya ini adalah perform drama musikal yang sangat teatrikal menurut saya. Jadi saya suka melihat kan awalnya dari perang tadi, ya.
Nah seperti itu. Tapi kan tidak mungkin hal seperti itu artinya dimasukkan dalam liturgi, ya, dalam liturgi, karena pasti akan memunculkan sesuatu, apalagi kalau ditampilkan di luar di luar Papua Barat Daya gitu ya. Seperti kalau saya pertama kali bisa di sana muncul seperti itu, wah pasti repot kalian mencari pastornya kemana, itu lari. Bagus, baik, dan sebagai tontonan itu sangat menghibur. Cuma untuk di dalam perayaan liturgi itu pakai saja yang suara tadi dengan gerakan yang ya sederhana seperti itu aja sudah sangat-sangat sangat-sangat baik itu dalam liturgi. Dua jempol ya. Terima kasih Romo Garin, terima kasih. Baik, tetap di tempat, mungkin kita akan foto bersama dulu ya. Bisa diatur posisinya supaya yang belakang lebih tinggi. Oh sebentar, oh masih ada performance, baik. Foto ya, oh ini katanya sudah selesai. Iya, foto dulu ya. Iya, foto dulu. Kami undang mungkin ada Romo atau pengurus LP3KD